Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @agilrsaputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Lemah Kuburan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah Mbak Sari dan Kang Saleh, ternyata malam itu hal ganjil juga dialami oleh yang lainnya. Seakan memang sudah menjadi pertanda bahwa semua belum benar-benar berakhir. Kali ini hal itu terjadi kepada Pak Mansur. Kadus Mekar Tengah itu memang pulang dari tempat Lurah Pawiro lebih awal. Tepatnya beberapa saat setelah kehebohan yang dialami oleh Mbak Sari, anak bungsu sang petahana itu. Sebenarnya yang menjadi alasan utama kenapa ia memilih untuk segera pulang bukan hanya karena kejadian Mbak Sari yang melihat tele lembut itu, tapi lebih karena Pak Mansur yang kebetulan saat itu sedang kurang enak badan. Dan keadaan itu pun membuatnya merasa harus segera mengistirahatkan tubuhnya. Di rumah Pak Mansur, terlihat Kadus Mekar Tengah itu yang baru saja masuk ke dalam rumahnya. Rasa pusing di kepalanya membuatnya segera beranjak ke kamarnya untuk beristirahat. Malam itu ia berada di rumah sendiri karena kebetulan istri dan anak-anaknya sedang menginap di rumah mertuanya dikarenakan oleh sebuah keperluan. Di kamar di atas ranjangnya, Pak Mansur yang beberapa saat lalu baru saja meminum obat terlihat masih terjaga. Ia tampak memandangi langit-langit. Bersamaan dengan sedikit rasa pening yang masih bertahan di kepalanya, Pak Mansur terlihat resah memikirkan kejadian tadi di rumah Lurah Pawiro. Jangan-jangan Wiryo mulai lagi, batinnya saat itu. Semoga saja tidak, sangga Pak Mansur atas pikirannya sendiri. Singkatnya, menit pun berganti. Obat yang tadi ia minum mulai menimbulkan reaksi. Sakit kepalanya pun kini berkurang. Dan seperti khasiat obat pada umumnya, Pak Mansur pun mulai merasa kantuk hingga akhirnya ia tertidur. Entah berapa lama ia terlelap, yang jelas rasa ingin buang air kecil saat itu kembali membangunkannya dan memaksanya untuk bangkit dan ke kamar mandi. Tubuh Pak Mansur bangun dengan penuh peluh, pertanda akan badannya yang kembali bugar. Angguknya sendiri setelah bangkit dari tempat tidurnya dan merasa bahwa tubuhnya sudah jauh lebih baik. Ia pun bergegas berjalan menuju kamar mandi. Dengan sedikit terburu, ia menyambar senter baterai untuk penerang jalan. Karena letak kamar mandi Pak Mansur yang memang berada di luar, terpisah dari bangunan rumahnya. Air kencing yang terasa sudah berada di ujung itu membuatnya tidak berpikir macam-macam selain membuangnya. Dengan mencepatkan langkahnya, Pak Mansur pun segera keluar dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi di belakang rumahnya itu. Sampailah ketika hasrat itu selesai dikeluarkan, barulah seketika Pak Mansur mulai berpikir dengan rasa takutnya. Dan entah karena terbawa suasana saja, yang jelas saat itu tiba-tiba tengkuknya bergidik, membuatnya segera bergegas dan berlari masuk. Pak Mansur tampak terburu-buru dan mengunci kembali pintunya itu. Ia pun bergegas berjalan untuk segera menuju kamarnya. Hawanya kok aneh ya, batin Pak Mansur seraya melangkah sedikit cepat. Ia pun berjalan dengan sewajarnya, hingga akhirnya tibalah saat langkahnya sejenak dibuat berhenti tepat di depan pintu kamarnya oleh sosok yang tengah berdiri mematung di antara pintu menuju ruang tengah, yang mana seketika membuat nalar Pak Mansur saat itu bertabrakan. Bagaimana tidak, wujud dari sosok itu sangat menyerupai istrinya. Rambutnya, besar tubuhnya, dan bahkan pakaiannya sangat amat yakin Pak Mansur kenali sebagai istrinya. Tapi seperti apa yang kita ketahui, malam ini istrinya sedang tidak ada di rumah. Lantas siapakah itu?
Pak Mansur yang awalnya sempat gugup dan bingung pun akhirnya sadar dan meyakini bahwa itu bukanlah istrinya. Dah. Ia pun segera berlari masuk ke dalam kamarnya seraya membanting pintu dan langsung melompat ke atas ranjangnya, meringkuk dan menenggelamkan wajah takutnya di balik bantal. Astagfirullah, 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 kata Pak Mansur berulang-ulang. Namun nyatanya gangguan tidak selesai di situ, karena keadaan malah semakin tidak tergambarkan ketika selang beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Suara pintu terbuka perlahan, menggiring Pak Mansur menuju puncak ketakutannya. Namun entah apa yang ia pikirkan saat itu, ketika dengan segenap ketakutannya, Pak Mansur malah lebih memilih untuk mengangkat kepalanya dan memeriksa apa yang ada di ambang pintu. Dengan gemetar Pak Mansur pun menyingkirkan bantalnya dan secara perlahan ia mulai memasang pandang matanya ke arah itu. Dan seperti yang sudah ia perkirakan sedari tadi, sosok wanita yang menyerupai istrinya itulah yang kini tampak berdiri mematung di ambang pintu kamarnya. Pak Mansur tidak bisa berkata-kata, meski sosok itu benar-benar mirip dengan istrinya, tapi ia tahu bahwa sosok yang kini tengah berdiri di ambang pintu itu adalah lembut yang tengah mencoba untuk menyerupai. Hingga akhirnya setelah entah berapa lama Pak Mansur bertahan menyaksikan kejanggalan itu, sosok yang menyerupai istrinya itu pun hilang setelah mengacungkan jemarinya ke arah Pak Mansur. Pagi pun tiba, terlihat Kang Saleh dan Pak Mansur sudah berada di rumah Lurah Pawiro. Mereka berdua tampak sedang menceritakan kepada sang lurah tentang apa yang mereka alami semalam. Sebenarnya Mbak Untung akan kesini apa tidak? Ucap Pak Mansur kepada Pak Lurah setelah menceritakan apa yang terjadi semalam. Bersamaan dengan itu, Mbok Tun yang memang setiap pagi berada di tempat Pak Lurah pun keluar untuk mengantarkan minuman kepada dua kardus itu. Kang Saleh yang melihat Mbok Tun pun seketika langsung bertanya kepadanya perihal apakah Mbak Untung akan kesini untuk menangani masalah ini. Menanggapi itu, Mbok Tun juga sebenarnya sedikit heran mengapa Pak adenya itu tidak juga datang ke sini. Padahal jika dihitung dari kedatangan mereka ke tempat Mbak Untung tempo hari, ini sudah hampir 3 bulan berlalu. Hingga Mbok Tun pun memutuskan akan pergi ke Sapu Angin hari itu juga untuk menemui Mbah Untung. Apa saya pergi Sapu Angin saja ya hari ini? Ucap Mbok Tun kepada mereka, yang tentu langsung diiyakan oleh Pak Lurah, Kang Saleh dan Pak Mansur. Iya Mbok, apa kita pergi sekarang saja? Tanggap Pak Mansur. Namun pembicaraan itu pun mendadak teralihkan oleh Mas Angga, menantu Pak Lurah itu, yang keluar menghampiri dan mengatakan bahwa istrinya Mbak Sari mendadak mengalami demam. Dek Sari sepertinya kok masuk angin Pak, kata Mas Angga seraya memberikan gestur kepada ayah mertuanya agar memeriksa istrinya yang masih berada di kamar. Tanggap Pak Lurah yang saat itu langsung beranjak ke dalam untuk memeriksa anaknya. Di dalam kamar sudah tampak Bu Sundari yang tengah menggendong cucunya. Ia berdiri di samping Mbak Sari yang tengah terbaring di atas ranjangnya. Sepertinya kok sama seperti saya waktu itu Pak. Mending kita bawa saja ke Sapu Angin, ucap Bu Sundari kepada suaminya yang baru saja masuk. Iya, memang kebetulan saya juga baru saja berencana kalau hari ini akan ke sana. Tapi apakah tidak lebih baik kita mengundang Pak Bambang dulu? Kata Lurah Pawiro menyarankan untuk menangani ini secara medis terlebih dahulu sebelum mereka membawanya ke Sapu Angin. Tapi baru beberapa detik Lurah Pawiro selesai berbicara, seketika mereka pun dibuat terkejut oleh Mbak Sari yang tiba-tiba tertawa lebar. Lidahnya menjulur seraya menarik-narik dan mencengkram selimutnya. Tawanya tidak biasa. Begitu juga dengan wajahnya yang seperti berubah sedikit hitam membiru, membuat semua orang yang berada di kamar itu kini tampak tercengang. Astagfirullah, Dek, kenapa? Ucap Mas Angga langsung mendekati istrinya itu, yang seketika menghentikan tawa anehnya dan kini tampak menatap tajam ke arah sang suami. Eling Dok, eling, kata Bu Sundari kini, seakan menyadari kejanggalan itu. Mbak Sari pun terkekeh tidak lama setelah itu.
Bersamaan dengan anaknya yang tengah dalam gendongan Bu Sundari, kini mendadak menangis. Keadaan itu membuat Mas Angga dan semua orang segera berpikir bahwa pasti ada yang tidak beres. Bu Sundari pun segera keluar membawa cucunya yang tengah menangis itu. Ia terlihat menunggu di depan kamar, sembari memanggil-manggil Mbok Tun dan dua kadus yang berada di ruang tamu. Sementara itu di dalam kamar, Pak Lurah dan Mas Angga pun masih berkutat dengan ketidakwajaran itu. "Sadar Sari, sadar!" sentak Pak Lurah yang langsung dijawab oleh Mbak Sari dengan tawa seringai dan suara yang amat sangat jelas berbeda. "Ah, Sari, masa dirimu sudah lupa sih, Mas Lurah? Saya Sumira dari Tegal Sari. Kita kan kemarin dulu sudah pernah bertemu, toh." Jawaban itulah yang keluar dari mulut Mbak Sari dengan suara serak dan parau seperti seorang nenek-nenek. Lurah Pawiro tercengang mendengar kata-kata yang keluar dari mulut anaknya itu. Seketika ia juga teringat tentang kejadian berbulan-bulan lalu di rumahnya, yang mana itu terjadi awal mula kiriman lelembut ini berlaku. Tidak sampai beberapa detik, rangkaian ingatannya pun langsung tertuju bahwa ia pernah melihat sosok wanita yang mengenalkan dirinya sebagai Sumira dari Tegal Sari, salah satu nama pemakaman umum di desa ini. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Mas Angga kini kepada ayah mertuanya yang sedang terpaku oleh kebingungannya. Hingga tidak lama kemudian Pak Mansur dan Kang Saleh yang sudah diberitahu oleh Bu Sundari pun turut masuk ke dalam kamar. "Mohon maaf Pak Lurah, kalau ini pasti kesurupan," ucap Kang Saleh beberapa saat setelah itu. "Iya saya tahu, terus bagaimana ini?" tangga Pak Lurah seraya menggaruk kepalanya. "Apa panggilkan Mbak Suyuti saja?" Salah Kang Saleh yang menyarankan untuk memanggil Mbak Suyuti, salah satu tetangganya yang bisa menangani penari kuda lumping yang kerasukan. Meski awalnya sedikit merasa tidak yakin, Pak Lurah pun segera mengiyakan tawaran Kang Saleh itu. Dan saat itu juga, Kang Saleh pun langsung keluar dan pergi untuk memanggil Mbak Suyuti. Kembali ke Mbak Sari, anak Pak Lurah itu kini semakin terlihat aneh. Ia yang masih berada di atas ranjangnya kini tampak terduduk dan tersenyum-senyum sendiri. Matanya melirik tajam ke sana kemari sambil menggigit jemari kukunya. Mereka yang masih di dalam kamar, yaitu Pak Lurah, suami Mbak Sari dan Pak Mansur pun tampak kebingungan melihat perangai itu. Singkat cerita, tidak lama kemudian Mbak Suyuti pun tiba. Ia yang sebelumnya telah diberi penjelasan oleh Kang Saleh pun langsung segera masuk ke dalam kamar. "Itu Mbah, tolong," kata Pak Lurah begitu Mbak Suyuti masuk. Mbak Suyuti pun langsung mendekati anak bungsu Pak Lurah itu sambil menggenggam lipatan kain ikatan kepala. Ia mengulurkan satu tangannya untuk mengajak Mbak Sari bersalaman. "Bagaimana? Dari mana asalmu?" ucap Mbak Suyuti mengulurkan satu tangannya, membuat Mbak Sari yang diduga tengah kerasukan itu perlahan menurunkan gigitan jemarinya dan menyambut jabatan tangan dari Mbak Suyuti. "Bagaimana? Kamu itu siapa? Kok bisa berada di sini?" ucap Mbak Suyuti lagi bersamaan dengan jabat tangannya. Yang mana pertanyaan itu pun segera dijawab oleh raga Mbak Sari dengan parau tawanya. "Katanya bawa setan, tapi kok tidak tahu siapa saya?" jawab Mbak Sari. Pertanyaan itu pun ditanggapi oleh Mbak Suyuti yang kini tampak mengambil sesuatu dari belakang punggungnya. Sesuatu itu adalah sebuah pecut atau cemeti yang langsung beliau angkat ke atas sambil berbicara ke arah Mbak Sari yang tengah kerasukan itu. "Pulanglah, kasihan raga itu," ucap Mbak Suyuti sembari mengangkat cemetinya itu. Melalui tubuh Mbak Sari, lelembut itu tidak bergeming, bahkan malah menyambut ajakan Mbak Suyuti dengan ejekan pekik tawanya. "Ayo pulang, dengan yang baik," kata Mbak Suyuti lagi yang kini mulai terlihat mengambil ancang-ancang untuk menghentakkan cemetinya itu. Lagi-lagi Mbak Sari yang tengah kerasukan itu menanggapinya dengan tawa dan sambil berkata kepada mereka semua, "Enak saja, saya ini sudah dimahar untuk mampir dan menetap di sini. Dan sepertinya saya juga sudah terlanjur nyaman di tempat ini," ucap lelembut di dalam tubuh Mbak Sari itu, yang tentu seketika mematik pertanyaan bagi mereka semua. Siapa yang menyuruhmu?" sentak Lurah Pawiro dengan gagap.
dan canggung kepada sosok lelembut yang berada dalam tubuh anaknya itu. Namun sepertinya Sumira, sesosok yang sedang merasuki tubuh Mbak Sari itu, telah dikendalikan untuk tidak mengakui siapa yang telah memaharnya. Itu terlihat dengan pertanyaan sama yang sudah mereka ulangi berkali-kali dan selalu dijawab oleh lelembut itu dengan kembali mengenalkan dirinya. "Aku Sumira, dari Tegal Sari," ucap sosok itu selalu ketika mendapat pertanyaan tentang siapa orang yang berada di balik semua ini. "Wiryo ya?" salah Kang Saleh yang mulai jengkel dengan jawaban yang dari tadi hanya berputar-putar saja. Mbak Sari tamak sejenak terdiam atas pertanyaan Kang Saleh itu, hingga tidak lama kemudian Mbok Tun pun tiba-tiba masuk dan langsung berkata kepada lelembut itu, "Saya tahu rumahmu. Di makam Tegal Sari pojok utara kan, di pohon waru yang bawahnya terdapat sebuah batu ceper. Sekarang begini saja, kalau kamu tidak keluar, akan aku robohkan pohon itu, biar anak dan saudaramu menangis. Dan itu semua karena kelakuanmu," kata Mbok Tun setelah masuk ke dalam kamar, membuat Mbak Suyuti, Lurah Pawiro, Kang Saleh dan Pak Mansur menoleh dengan agak keheranan. Atas perkataan Mbok Tun, sesosok lelembut di dalam tubuh Mbak Sari itu terdiam tidak bergeming. Namun wajahnya kini berubah sayu, seakan mulai memancarkan rasa takut, hingga tidak lama setelah itu pun berteriak kencang, menggelinjang dengan kepala yang mendongak ke atas. Mereka yang melihat itu seperti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu juga dengan Mbok Tun yang kini malah tampak kebingungan setelah apa yang dia katakan tadi kepada lelembut yang berada di balik raga Mbak Sari itu. Beruntungnya itu tidak bertahan lama, karena beberapa saat kemudian Mbak Sari pun mendadak melemas. Ia perlahan lunglai dan ambruk. Semua orang masih tampak terdiam setelah itu. Mereka saling menatap satu sama lain, seakan sedang menatap pikiran yang mungkin terasa rancu. Hingga tidak selang beberapa lama kemudian, "Dek, adik," terdengar suara dari Mbak Sari yang memanggil anaknya. Membuat semua orang kini merasa lega. Bu Sundari yang segera masuk pun langsung mengucapkan syukur dengan keadaan itu. "Alhamdulillah," ucap Bu Sundari yang kini masuk kembali. Mbak Sari tampak bingung melihat banyak orang yang berada dalam kamarnya. Sepertinya ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi kepadanya. "Ada apa toh ini?" kata Mbak Sari setelah itu, hingga suaminya pun mendekat dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi suasana yang sejenak tenang itu kini kembali riuh oleh tangisan Dito. Ketika hendak didekatkan kepada Mbak Sari, Dito yang masih balita itu tampak ketakutan saat dengan ibunya sendiri. Membuat Bu Sundari yang tengah menggendongnya pun segera keluar untuk menenangkan cucunya itu. "Tidak beres, tidak beres," batin Bu Sundari seraya menimang si kecil Dito yang tantrum itu di luar kamar. Semua orang terlihat tidak kuasa mencerna kejadian itu. Begitu pula dengan Mbak Suyuti yang tampak heran. "Bisa-bisanya kiriman telur bekerja sepagi ini." Tidak lama setelah itu Pak Lurah, Mbak Suyuti, Kang Saleh dan Pak Mansur pun keluar menuju ruang tamu, meninggalkan Mas Angga yang masih terlihat menenangkan istrinya. "Kalau seperti tadi, terus terang itu bukan bidang saya, Pak Lurah," kata Mbak Suyuti beberapa saat setelah mereka keluar dan duduk di ruang tamu. Menanggapi pertanyaan Mbok Tun tadi di dalam kamar, Mbak Suyuti pun berujar, "Jika memang lelembut bernama Sumira itu berasal dari pohon waru Watu Ceper di makam Tegal Sari, maka semua tidak baik-baik saja." Menurut Mbak Suyuti, makam pohon waru itu adalah daerah terlarang untuk disapa. Ia mengingat nasihat almarhum ayahnya, ayah yang sekaligus adalah gurunya dalam seni. Kesurupan di atraksi kuda lumping yang ia geluti itu dahulu kerap berkata kepada Mbak Suyuti agar jangan sekali-kali ia mendekati makam itu kalau tidak ingin celaka. "Memangnya Sumira itu siapa toh?" Setelah Pak Lurah bertanya di tengah penjelasan itu, yang segera Mbak Suyuti jawab sesuai dengan apa yang ia ketahui lewat ayahnya. Menurut sejarah yang ia dapat dari ayahnya, Sumira dulunya adalah gundik atau istri tidak sah dari seorang demang desa ini di masa penjajahan Belanda, yang mengakhiri hidupnya setelah dua anaknya dibunuh oleh demang itu sendiri. "Terus apa yang membuat dia berbahaya, Mbah?" tanya Kang Saleh kini.
Kematiannya yang membawa dendam, membuatnya sudah dikuasai oleh iblis. Terang Mbak Suyuti yang mengungkapkan bahwa orang yang mati karena dendam dan kekecewaan yang mendalam pasti akan dikuasai oleh iblis. Bukannya Mbak Suyuti ingin menakut-nakuti, namun itulah sejujurnya yang ia tahu, dan yang ia inginkan saat ini hanyalah agar Pak Lurah segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Tapi bagaimana Mbok Tun bisa mengetahui secermat itu perihal hantu Sumira? Mungkin itulah salah satu pertanyaan yang berada dalam pikiran mereka saat itu. Namun Mbok Tun yang ditanyai perihal itu pun nyatanya malah kebingungan. Walau banyak saksi yang mengetahuinya, Mbok Tun merasa bahwa tadi saat berada di kamar, ia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Pak Lurah, Mbak Suyuti, Kang Saleh dan Pak Mansur terlihat mengerutkan alisnya mendengar jawaban Mbok Tun yang tentu sempat memicu sedikit perdebatan itu. Sampai akhirnya pembicaraan di ruang tamu itu pun dihentikan oleh Lurah Pawiro dengan ajakan agar mereka segera berangkat ke Sapu Angin untuk menemui Mbak Untung. Dan di pagi yang sebenarnya begitu cerah itu, mereka pun berangkat ke Sapu Angin, termasuk juga dengan Mbak Suyuti, Mbak Sari, beserta anak dan suaminya, yang untuk kali ini mereka turut serta berangkat menuju ke rumah Mbak Untung. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Mbak Untung, yang mana seperti beberapa waktu lalu, mereka disambut oleh lambaian tangan Mbak Untung yang berdiri di depan rumahnya. Seakan sudah tahu bahwa rombongan Lurah Pawiro itu akan datang. Bedanya kali ini, Mbak Untung tampak buru-buru menyuruh mereka semua untuk segera masuk. "Monggo, silakan masuk, masuk," kata Mbak Untung sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan pandangan tidak biasa. Singkat cerita, setelah mereka masuk dan duduk, Mbak Untung pun langsung mengawali pembicaraan dengan sebuah permintaan maaf yang tentu membuat mereka semua, terutama Pak Lurah, sedikit kebingungan. "Begini, mohon maaf sekali, saya belum sempat menengok ke sana," kata Mbak Untung ke arah Lurah Pawiro dengan gestur yang terlihat gelisah. "Tidak apa-apa Mbah, kalau memang panjenengan belum sempat, tapi ini saya kesini mau agar Simba melihat anak saya, karena tadi tiba-tiba seperti kerasukan," kata Lurah Pawiro seraya mengenalkan Mbak Sari yang masih terlihat kebingungan. "Oh, iya, saya sudah tahu kalau soal itu," tanggap Mbak Untung menganggukkan kepalanya dan langsung berdiri, beranjak dan mengambil kendi dari dalam rumahnya. Mbak Untung yang kembali keluar pun langsung meletakkan kendi itu di atas meja. Dan dengan lirih, ia pun berkata, "Begini Mas, sebelumnya saya mau bicara dulu. Ternyata dukun yang berada di belakang lawan panjenengan itu juga orang sini," kata Mbak Untung menatap Pak Lurah yang spontan langsung disela oleh Mbok Tun. Baru saja berdiri dan hendak berjalan ke dalam untuk membuatkan minum. "Apa benar itu Pak Dek? Memangnya siapa?" Mbok Tun yang mendadak menghentikan langkahnya setelah mendengar itu. "Pak Cokro itu loh Tun, rumahnya di RT Selatan. Berbulan-bulan lalu tidak sengaja saya mengobrol dengannya, yang entah bagaimana tiba-tiba saja ia bercerita kalau sedang menjadi backingan calon Lurah Mekarsari. Itulah yang membuat saya sampai sekarang belum bisa ke sana, karena jika dia tahu saya berada di pihak yang menjadi lawannya, pasti akan terjadi keributan," kata Mbak Untung yang langsung ditanggapi Pak Lurah dengan wajahnya yang khawatir. "Terus bagaimana ini Mbah? Apa tidak bisa diusahakan? Soalnya ini saya dan kawan-kawan sudah mulai mendapat gangguan lagi," kata Pak Lurah memohon. "Tolong disempatkanlah Pak Dek, diam-diam ke sana kan bisa juga," tambah Mbok Tun turut memohon. Mbak Untung terlihat gamang menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, ia sangat ingin membantu Lurah Pawiro secara penuh, tapi di sisi lainnya, ia juga sangat tidak suka dengan keributan. Mbak Untung juga berkata bahwa selama ini ternyata ia tidak sepenuhnya diam begitu saja. Ia tetap membantu pihak sang lurah meski dari jauh. Ia membuktikan itu dengan bercerita secara gamblang tentang apa yang telah mereka alami belakangan ini. Contohnya tentang kejadian semalam, yaitu perihal lelembut Sumira yang muncul dari kolong tempat tidur Mbak Sari. Hantu wanita yang dilihat oleh Pak Mansur dan sosok Wewe yang membuat kaca jendela Kang Saleh pecah. Semua orang cukup terperangah mendengar itu. Entah bagaimana Mbak Untung mengetahuinya, tapi yang jelas ia menceritakan kejadian demi kejadian dengan sangat rinci,
sebelum mereka semua memberitahukan itu. Begini saja, untuk sementara semua akan saya pasrahkan kepada panjenengan ya, ucap Mbah Untung yang tiba-tiba mengarah kepada Mbah Suyuti, orang yang baru pertama kali bertemu dengannya. Maksudnya? Tanggap Mbah Suyuti dengan wajah bingung. Sepertinya Mbah Untung tahu, di antara semua orang yang saat itu berada di rumahnya, Mbah Suyuti lah yang menurutnya mempunyai aura paling kuat. Tenang saja Kang, tidak begitu sulit kok buat panjenengan. Nanti saya bekali dengan sesuatu, kata Mbah Untung yang segera disanggupi oleh Mbah Suyuti karena bujukan dari Pak Lurah dan mereka semua. Iya Mbah, teman-teman tolong dibantu, sambut Kang Saleh untuk memantapkan Mbah Suyuti. Dan tidak lama kemudian obrolan itu pun tersela oleh Mbah Untung yang meminta izin untuk meminumkan air kendinya kepada Mbak Sari. Beberapa teguk air dari kendi itu pun sudah masuk ke dalam kerongkongan Mbak Sari, yang tidak lama setelah itu Bu Sundari segera memberitahu anaknya agar bersiap dengan efek yang akan terjadi. Tidak butuh waktu lama Mbak Sari pun kini terbatuk dan mulai merasakan mual di perutnya, dan seperti yang sudah pernah terjadi kepada mereka sebelumnya, Mbak Sari pun memuntahkan sesuatu yang ternyata mirip dengan Bu Sundari tempo lalu, yaitu gumpalan-gumpalan tanah bercampur lendir. Suasana sejenak terlihat hening dan kembali dibuka oleh Mbah Untung yang bertanya beberapa hari lagi pilkades itu akan dilaksanakan. 6 hari lagi Mbah, jawab mereka. Mbah Untung yang menghela nafasnya mendengar itu dan langsung mengajak Mbah Suyuti untuk ikut masuk ke dalam kamarnya. Ayo, jenengan ikut saya ke dalam, kata Mbah Untung mengajak Mbah Suyuti. Dan setelah itu mereka berdua pun masuk, sementara yang lain terlihat menunggu di ruang tamu. Entah apa yang dilakukan oleh mereka berdua, yang jelas Mbah Untung dan Mbah Suyuti kembali keluar sekira 30 menit kemudian. Mbah Untung keluar bersama Mbah Suyuti yang kini tampak membawa kantong kain berwarna hitam yang ukurannya cukup besar. Pokoknya jangan khawatir, saya akan tetap ke Mekarsari paling lambat di malam sebelum hari pencoblosan, kata Mbah Untung beberapa saat setelah ia keluar bersama Mbah Suyuti. Singkat cerita, tidak lama setelah itu mereka semua pun pamit pulang dengan rasa cukup lega, namun masih menyisakan setitik kegamangan dan keraguan. Apalagi dengan satu fakta baru yang mereka kini bawa pulang, yaitu tentang Pak Cokro, dukun di belakang Juragan Wiryo yang ternyata sama-sama dari Sapu Angin. Dalam perjalanan pulang, semua tanya kini tertuju kepada Mbah Suyuti sebagai orang yang ditunjuk sementara untuk menangani masalah ini. Mereka terlihat penasaran dengan apa yang telah dipesankan dan diberikan Mbah Untung kepadanya tadi. Namun Mbah Suyuti tidak bisa banyak menjelaskan. Saat itu yang ia katakan hanyalah pinta Mbah Untung yang menginginkan agar dirinya mulai membantu memagari semua rumah orang-orang utama yang kemungkinan menjadi incaran. Pokoknya saya besok disuruh puasa dulu sehari, baru setelah itu bisa memulai memagari rumah-rumah sampean semua, kata Mbah Suyuti kepada Kang Saleh dan Pak Mansur saat dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, tengah hari mereka pun tiba kembali di Mekarsari. Terlihat Mbak Gotro, Kadus Barjo dan kadus-kadus lainnya sudah menunggu di depan rumah Pak Lurah. Entah kabar dari siapa. Sepertinya mereka yang tidak ikut ke Sapu Angin itu tahu tentang kejadian tadi pagi, perihal Mbak Sari yang kerasukan. Pak Lurah pun segera menyuruh semua orang untuk masuk terlebih dahulu, mengajak duduk menantunya, Mbak Gotro, serta para kadus-kadus. Dan setelah itu ia pun mulai menjelaskan apa yang terjadi, termasuk tentang dukun sewaan Juragan Wiryo yang ternyata juga berasal dari Sapu Angin. Setelah cukup berbicara, Lurah Pawiro pun mengakhiri obrolan itu dengan meminta mereka semua untuk tetap seperti biasanya saja. Pokoknya nanti malam tetap seperti biasanya ya, ajaklah orang-orang untuk kesini, kata Pak Lurah dengan wajah lelahnya seraya meminta izin kepada semua orang untuk mandi dan membersihkan badan. Detik demi detik terus berlalu. Mereka pun larut dalam perbincangan yang sengaja lebih mereka isi dengan omong kosong dan candaan. Itu agar semua sedikit teralihkan dan tidak melulu membahas tentang pilkades ini saja. Lagi pula hari pemilihan tinggal sebentar lagi. Peta suara juga sudah terbentuk dan survei-survei yang mereka lakukan secara mandiri
juga menunjukkan bahwa kubu mereka masih unggul. Tidak lama setelah itu terlihat Mbak Sari yang keluar di tengah obrolan siang itu. Wajahnya kini tampak sudah mulai segar. Tidak seperti tadi pagi yang pucat pasi, seraya menggendong si kecil Dito di punggungnya. Ia terlihat membawa nampan yang penuh dengan kue dan makanan, disusul oleh Mas Angga suaminya yang juga tampak membantu menenteng teko minuman. Dan selang beberapa saat kemudian Pak Lurah pun keluar bersama Bu Sundari, yang dengan segera mempersilahkan orang-orang untuk menikmati hidangan itu. "Mangga silakan dinikmati," kata Bu Sundari dan Pak Lurah dengan wajah bugar sehabis mandi. Singkat cerita, setelah cukup bertukar kata dan menikmati jamuan siang itu, satu persatu orang di rumah Pak Lurah Pawiro mulai berpamitan pulang. Dan sesuai yang telah diarahkan, mungkin mereka akan kembali nanti malam. "Nanti malam sampean akan ikut ke rumah Pak Lurah tidak, Mbah?" tanya Kang Saleh kepada Mbak Suyuti dalam perjalanan pulang. "Lah kamu bagaimana? Berangkat tidak?" jawab Mbak Suyuti yang balik bertanya. "Belum tahu ini, Mbah. Semalam kan baru saja ada kejadian di rumah. Kalau anak istri saya nanti tidak mau ditinggal keluar, kemungkinan saya tidak bisa ke Pak Lurah," jawab Kang Saleh. "Ya sudah toh, saya ikut kamu saja. Semisal nanti malam kamu bisa, jemput saja saya. Tapi kalau tidak bisa, saya juga tidak akan ke tempat Pak Lurah. Lagi pula saya juga masih harus menyiapkan diri untuk menjalani puasa besok," jawab Mbak Suyuti menanggapi Kang Saleh. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasanya, rumah sang petahana itu kini tampak mulai ramai oleh warga. Para kadus tampak duduk di ruangan utama, yaitu Kadus Barjo, Pak Mansur, Kang Wicak, dan Pak Tunggul, yang saat itu tengah duduk bersama Pak Lurah, Mbak Gotro, dan para tokoh lainnya. Malam itu cukup ramai, bahkan bisa dikatakan lebih ramai dari biasanya. Tapi di antara semua orang yang datang, ada satu orang yang tidak muncul di rumah Lurah Pawiro malam itu, yaitu Kang Saleh, yang mana sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada Mbak Suyuti siang tadi. Ternyata malam ini Kang Saleh tidak bisa meninggalkan istrinya beserta anaknya di rumah. Di teras depan, semua warga terlihat mengobrol asik, seraya menikmati kopi dan makanan kecil yang sudah disediakan. Begitu pula dengan orang-orang di ruangan utama yang juga tampak saling bertukar cerita yang tidak kalah asiknya. Hingga singkatnya, tidak terasa jam terus berjalan. Sudah menunjukkan lewat tengah malam, sekira mungkin pukul 1 dini hari. Para warga pun mulai beranjak pulang, begitu juga dengan para kadus dan tokoh desa di ruangan utama, yang satu persatu juga mulai berpamitan. Rumah sang petahana yang tadi ramai pun perlahan kembali sepi. Tapi tidak masalah bagi Lurah Pawiro dan Bu Sundari, karena kali ini ada anak, cucu, dan menantunya yang menemani. "Semoga saja malam ini tidak ada aneh-aneh lagi," kata Pak Lurah membisik seraya menutup dan mengunci pintu rumahnya. Dan setelah itu ia pun segera beranjak menuju kamar untuk istirahat. Mbak Sari dan si kecil Dito tampak sudah tertidur pulas di kamarnya, tapi tidak dengan Mas Angga yang terlihat masih terjaga. Sesekali matanya menerawangi langit-langit bersamaan dengan pikirannya yang ternyata sedari pagi berkutat pada kejadian yang sempat dialami istrinya. Beberapa kali ia terlihat memeriksa kolong ranjangnya. Sepertinya ia cukup gelisah dengan sosok yang tadi sempat merasuki istrinya. Malam itu ia terjaga bersama dengan rasa takutnya yang perlahan tersingkirkan dan berganti dengan kekhawatirannya kepada istri dan anaknya. Berkali-kali Mas Angga mencoba untuk tidak memikirkan itu dan berusaha untuk memejamkan matanya. Tapi entah mengapa, semakin lama ia merasa semakin gelisah saja. Yang mana itu membuatnya kembali lagi memeriksa kolong tempat tidurnya lebih sering dan semakin sering. Hingga ranjangnya yang berdecit oleh gerakan Mas Angga yang berulang-ulang itu tanpa sengaja membangunkan si kecil Dito. Seperti balita pada umumnya, Dito terbangun dan menangis, yang mana segera ditenangkan oleh Mas Angga. Namun tidak lama setelah itu, mendadak Dito minta dibuatkan susu. Membuat Mas Angga pun terpaksa membangunkan Mbak Sari istrinya. Dek, tolong ini Dito ditemani dulu. Saya akan ke belakang untuk membuatkan susu," kata Mas Angga kepada Mbak Sari yang tidak lama segera bangun. Mas Angga pun keluar dan berjalan menuju dapur, membuatkan susu untuk anaknya dengan sedikit terburu. Sesekali ia memegang tengkuknya yang bergidik.
Entah memang ada sesuatu atau hanya perasaan saja. Setelah selesai, ia pun segera bergegas berjalan kembali menuju kamarnya. Tapi sekira beberapa langkah ia keluar dari dapur. Entah apa sebabnya, tiba-tiba mendadak tubuhnya melemas dan pandangannya perlahan berubah menjadi gelap, seperti orang yang mau pingsan. Astagfirullah, ucapnya menyentak yang seketika membuatnya tersadar kembali. Kenapa ini? Batin Mas Angga yang tanpa sengaja melihat ke arah tangannya dan langsung menyadari botol susu yang tadi ia bawa kini sudah tidak ada dalam genggamannya. Ia pun menoleh dan mencarinya ke sekitar. Namun baru sekejap ia memutar pandang, ia segera tersentak dengan pemandangan yang kini terlihat di depan matanya. Sesosok perempuan misterius berdiri aneh di depannya, berbaju hitam dengan rambutnya yang panjang. Tawanya pekik mengikik sambil memiringkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Mas Angga yang terkejut hanya bisa tertegun seraya memundurkan langkahnya. Tapi sosok itu pun juga turut mengikuti dan mendekatinya. Pergi, jangan ganggu saya, ucap Mas Angga yang sekuat tenaga ingin meneriakkan itu. Namun entah mengapa yang keluar dari mulutnya saat itu hanyalah suara yang pelan. Sementara sosok perempuan itu masih dengan gelagat anehnya, dengan tertawa mengikik dan memiringkan tubuhnya. Sosok itu pun tidak henti melangkah mendekati Mas Angga yang akhirnya terhuyung jatuh. Mas Angga pun hanya bisa merayap mundur dengan pandangannya yang seakan tidak bisa berpaling dari sosok perempuan itu. Sampai akhirnya ia benar-benar bisa berteriak ketika sosok itu mendekatkan wajahnya sambil berkata, "Aku Sumira," kata sosok itu dengan mulutnya yang lebar menganga seraya mendekatkan paras tuanya benar-benar di depan wajah Mas Angga. Mas Angga pun berteriak sekencang-kencangnya bersamaan dengan pandangannya yang kian gelap. Mas Angga tidak sadarkan diri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.